Jadi bagaimana cara, membuat, network, kemudian CPM sekaligus dan juga, PERT ya. Jadi di materi PERT ini sebenarnya udah digabung semua ya. Kita lihat dari awal bagaimana cara membuat network, kemudian, eee, melakukan perhitungan dari permasalahan PERT ya, dan mencari lintasan kritisnya, kemudian nanti kita bisa menghitung berapa atau mengestimasi berapa probabilitas dari selesainya suatu proyek ya. Mungkin pendahuluan tentang PET nggak saya bahas, jadi saya langsung aja ke materinya. Saya akan share screen, ini materi Excel-nya atau pakai Excel saya hari ini. Jadi ini ada satu permasalahan PET ya, ada aktivitas A, B, C, D, E, F, G, H, kemudian ada, waktunya, optimistik, kemudian most likely, sama pesimistik ya. Mungkin saya jelaskan sedikit tentang pesimistik, most likely, sama optimistik ya. Ini terkait dengan PERT, bahwa PERT itu kan waktunya itu apa namanya, tidak pasti gitu ya. Jadi kalau durasi A itu belum tentu misalnya 4 hari atau 4 minggu. Jadi durasi aktivitas A itu bisa, kalau dia optimis bisa 1 minggu misalnya, kalau satuannya minggu, kemudian bisa 4 minggu, bisa 7 minggu. Nah itu kan banyak faktor, dan itu juga apa namanya, eee, tergantung kepada kondisi yang faktor yang mempengaruhinya. Misalnya kayak sekarang kereta api cepat itu harusnya 2020 ini udah jalan gitu, tapi karena banyak faktor akhirnya diundur 2021, tapi diundur lagi menjadi 2022 karena, Tegaluar dengan apa, Wali ini belum siap. Jadi, diarahkan seperti kemarin saya jelaskan, diarahkan ke, ini apa, eee, stasiun Padalarang. Nah ini jadi 2022 belum siap. Nah jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Jadi makanya dihitung ada optimistiknya, ada pesimistik, ada, most likely. Sama saya selalu kasih contoh kalau saya misalnya pergi dari Margahayu Raya ke Unpas Setiabudi. Itu kalau, saya pernah pagi-pagi itu bisa sampai cuma 15 menit karena kebetulan dapat lampu hijau terus dan sebelum jam 6 biasanya kosong. Nah itu berarti optimisnya ya. Tapi saya juga pernah dari, eee, rumah ke Setiabudi 3 jam karena kondisi hari Sabtu macet. Dan juga pernah, atau rata-ratanya di posisi sejam atau sejam setengah. Nah itu begitu juga durasi proyek ya, bisa seperti itu. Oke. Jadi dari waktu ini yang kita hitung pertama durasinya adalah kita hitung, pendekatan pakai statistik, ada rumusnya yaitu, mungkin Anda juga sudah tahu, T sama dengan optimistik ditambah 4 kali most likely ditambah pesimistik dibagi 6. Nah, itu adalah waktu, eee, rata-rata ya. Mungkin bukan rata-rata, ini pendekatan statistik, ini adalah waktu, mungkin median atau apa gitu ya. Nah, nanti Anda lihat lagi di statistik ya. Oke, jadi dengan rumus itu, Anda harus hitung dulu ini ya, waktunya berapa. Nah, kalau interval, eee waktu antara optimistik, pesimistik sama dengan interval waktu antara, most likely dengan pesimistik, ini nggak usah dihitung pakai rumus yang tadi. Misalnya ini 3, di sini 3, langsung aja, angka 4 ya, atau waktunya 4. Jadi nggak usah dihitung ya. Jadi bisa menghemat waktu kalau ujian. Nah, kita lihat di sini, eee
6 ke 14 itu 8 ya. 14 ke 16 2. Nah, berarti harus dihitung pakai rumus. Ini saya udah buat rumusnya. Nah, jadi ini kalau kita hitung pakai rumus yang tadi itu adalah angkanya itu di 13 ya. Angkanya di 13. Oke. Ini angkanya di 13 ya. Nah, sekarang antara 258. Ini juga kan 258 ini selisihnya 3, ini 3 juga ya. Berarti tinggal hitung 5. Kemudian 1 2 3, tinggal kita hitung 2. Kemudian 3 12 21. Ini selisihnya 3 ke 12 9, 12 ke 21 9 juga ya. Berarti tinggal masuk 12. Nah, ini bisa dibuktikan kalau kita masukkan rumusnya, yang ini misalnya hasilnya pasti 12. Tuh, sama 12 ya. Jadi kalau ujian Anda harus bisa menghemat waktu, ini taktisnya ya, sehingga Anda bisa ujian dengan lebih cepat. Ini 5 7 9. Ini juga 7. 3 4 5. Ini juga 4. 1 5 9. Berarti 4 4 ya. Tinggal isi 5. Nah, ini sebenarnya jebakan juga buat Anda. Jadi mungkin kalau yang nggak ngerti cara menghitungnya pakai rumus yang tadi ya, optimis ditambah 4 kali most likely ditambah pesimis dibagi 7, Anda akan hitung satu-satu, ini makan waktu. Nah, sebenarnya kan yang dihitung di sini cuma satu sebetulnya. Yang lain bisa langsung ngambil dari nilai most likely-nya. Oke, sampai situ ya. Ini jadi durasi aktivitas. Oke, berarti sekarang kita buat network-nya ya. Ini buat network-nya. Selalu kita buat inisial network. Nah, sekarang aktivitas A sebagai inisial atau aktivitas A tidak ada yang mendahului dan dia mendahului aktivitas BCD ya. Nah, kita buat aktivitas BCD. B C sama D. Oke, gini ya. Jadi kita hubungkan pakai garis berarti dari ini aktivitas A pendahulunya kita kasih di sini A B C ya. B C D berarti sini. Jadi sebelum A itu ada aktivitas BCD.
Nah ini nanti bisa diperbaiki lagi ya. Jadi ini sementara seperti ini. Ini ada aktivitas BCD. Nah sekarang pertanyaannya A ada di mana? Aktivitas A ada di mana? Nah ini tentu harus geser ya. Ini digeser, sorry. Digeser. Ini geser. Sebelumnya ada aktivitas A ya. Oke. Jadi ini geser. Kita copy. Makanya harus selalu pakai kotretan kalau ini ya. Jadi sini aktivitas A, nggak ada pendahulunya. Durasinya itu adalah 4. 4 ya. Oke. Durasinya 4. Kemudian ini berarti 2 ya. Node kedua. Ini node kedua. Kemudian ini aktivitas B. Ini C. Ini D ya. Durasinya berapa? Kita masukkan juga di sini ya. Durasinya kita masukkan di sini. B itu 13. C-nya berapa? 5. Kemudian D-nya 2. Oke, sampai sini mungkin masih mudah ya. Masih mudah. Oke. Ini berarti node selanjutnya yaitu node berapa? Ini node berarti 3, 4, 5. Oke. Mungkin supaya ini aja ya. Oke. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ada aktivitas ABC. Berikutnya aktivitas E. Aktivitas E setelah D. Aktivitas E setelah D. Berarti aktivitas E ini aja. Kita misalnya di sini aktivitas E. E setelah D. E setelah D berarti di bawah ya. Salah. Ini di bawah.
Sekali lagi ketika buat network itu bisa nanti berubah-ubah ya. Ini juga belum tentu benar juga. Jadi maksudnya posisinya ya. Kalau urutannya ini udah benar. Misalnya ini E, durasinya atau durasinya nanti kita simpan aktivitas E dulu. Misalnya di sini node ke-6. Nah, ini belum tentu juga nanti sebagai node ke-6. Aktivitas E setelah D, aktivitas F setelah B. Nah, ada F setelah B. Nah, ya. Aktivitas F setelah B. Ini F. Setelah B. Ini node 7 ya. Oke. Sekarang aktivitas G setelah C dan E. Nah, aktivitas G setelah C dan E. Ini aktivitas C, ini aktivitas E ya. Berarti setelah C dan E. Kita bisa gambarkan di sini. Di sini. Nah, kalau kita gambarkan di sini aktivitas G itu setelah ini ya, setelah E ya, setelah E. Nah, kemudian ini berarti aktivitas G di sini ya, tapi E-nya ada di sini. Nah, ya E-nya ada di sini. Nah, berarti ini harus ada namanya aktivitas dummy ya. Ada dummy. Ya, jadi dari dari C ke sini ya. Kemudian nanti ada aktivitas sini aktivitas yang tadi G ya. Oke. Saya simpan di sini supaya lebih dekat ya. Nanti bisa dirubah-rubah lagi gambarnya. Berarti garisnya nah ini aktivitas E ya. G ya. Ini aktivitas G. Tapi G ini setelah E dan C ya. Berarti dari sini dari C harus ada dummy ke sini ya. Ini ada dummy ke sini. Jadi ada aktivitas dummy. Dari sini dia. Nah ini aktivitas dummy-nya ya. Ini bisa digambarkan mungkin garis-garis saja. Ini dummy ya. Itu bisa disebut C-aksen. Oke, berarti ini G setelah C dan E ya. Nah sekarang aktivitas yang H setelah F dan G.
F dan G. Nah, berarti ini bisa di sini. Di sini. Ini penutup ya. Nah, C setelah F dan G. Ya, berarti ini F. Nah, ini yang apa namanya? Yang H ya. H ini setelah kalau ini penutup ya. Berarti ini aktivitas nah ini harus gabung dengan yang ini ya. Ini ada aktivitas, setelah F itu ada aktivitas H. Nah, H. Nah sekarang yang G-nya masuk ke mana? Langsung masuk sini ya. Oke. Jadi G bisa langsung masuk ke, tapi si ininya, apa namanya, H itu kan setelah F dan G. Jadi kalau masuk sini berarti bukan setelah ini ya, setelah apa namanya, setelah F dan G. Nah, coba nanti di ini lagi. Ini disimpan lagi. Berarti ini ada dua nih. Ada aktivitas H setelah G. Nah, berarti ada dummy lagi di sini ya. Kita rubah gambarnya. Oke, supaya ini makanya bisa digeser-geser ya. Nah, ini terserah mau ikut yang bawah atau yang atas gitu ya. Dummy-nya. Saya simpan di sini. Ini bisa di itu dulu, hilangkan dulu. Kita merge. Ini 7. Oke, sekarang dari G, nah apakah dari G ke sini ya? Ini dari F, sebentar. Jadi H setelah F dan G ya. H setelah F dan G. Nah, apakah bisa gini juga ya? Kita rubah lagi. Terus ini lurus ya. Ini kita geser satu. Jadi buat network tuh nggak sekali jadi ya. Harus benar-benar teliti. Nah, mungkin ini bisa apa? Dua-duanya muaranya ke sini ya. Jadi bukan dummy di sini ya. Nah, ini bukan dummy. Jadi ada aktivitas G sini ya. G ini pindah. Oke. Pindah ke sini G-nya. Kemudian F pindah ke sini. Ini berarti node 7.
Ini node 7. Ini aktivitas H-nya. Hubungkan dulu. Oke. Jadi kalau belum merah itu berarti belum nyambung ke ininya ya. Nah. Jadi kalau dua-duanya merah itu kalau pindah-pindah dia ikut geser ya. Oke, ini mungkin networknya. Berarti ini node ke-8. Oke. Kita punya 8 node, ada aktivitas A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, Anda cek lagi ya, ini benar apa enggak. Ini harus benar dulu. Kita ulangi lagi, ada aktivitas A, durasinya 4. Kemudian ada aktivitas B, C, D setelah A, B, C, D setelah A. Ini setelah A ada B, C, D. Durasinya 13, 5, sama 2 ya. 13, 5, sama 2. Kemudian ada aktivitas E, itu setelah D. E setelah D. Durasinya 12, kita masukkan. Kemudian ada aktivitas setelah E ini ada F. F itu setelah B. Jadi F setelah B. Kita masukkan durasinya sini. Tadi sini. F itu durasinya 7 ya. Oke. Kemudian ada aktivitas G. Nah, G itu setelah C dan E. Ini ada C, ini ada E ya. Jadi ini harus ada dummy. Nah, pertanyaannya apakah betul harus ada dummy atau nggak perlu? Ada dummy atau nggak perlu? Nah, ini harus dicek lagi ya. Dummy itu terjadi kalau ada dua aktivitas, awal node sama akhir node-nya sama. Nah, kalau ini kira-kira benar nggak ada dummy? Nah, itu tuh yang harus yakin kita ya. Bisa nggak dummy-nya dihilangkan? Node ini dihilangkan. Kalau izin jawab Pak, Ya. kalau C-nya paling dipindahin ke bawah gitu Pak. Kalau dummy ke bawah gini. Apa maksudnya posisi yang C-nya dipindahin ke yang bagian D gitu Pak. Jadi dummy-nya hilang gitu. Oke. Jadi C pindah ke D itu ya. Oke, Iya, Pak. kita coba ya. Ini C pindah ke D. Ini D. Ini C ya. Durasinya kita hilangkan dulu. Oke. Berarti sekarang aktivitas E setelah C bukan? Bukan kan? Bukan. Berarti benar nggak kalau gini? Ini untuk C dan E-nya dulu ya. Enggak kan? Ya. Kalau pindah ke sini, berarti E itu harusnya setelah D, bukan setelah ini apa D-nya pindah ke sini, E-nya pindah ke sini. Nah, itu ya. Mungkin yang gampang gini. Oke, saya ulangi lagi. Ini tetap balik ya. Nah, mungkin gini. Ini nggak ada dummy, ya. Nggak ada dummy, tapi satu node hilang.
node ini hilang. Ya. Node C-nya hilang. Kemudian node ini pindah ke atas ya. Sini. Nah, jadinya ini aktivitas C ke node ini ya. Aktivitas E masuk node ini. Kita cek lagi nanti ya. Kalau salah, kita ulangi lagi. Kita pindahin dulu ini aktivitas node ini jadi node E ya. Durasi 12. Oke. Ini G ya tetap. Durasinya ini node ya. Oke, belum dimasukin tadi durasinya ya. Durasi G itu berapa? 4 ya. 4. Ini jadi node nah, node-nya berubah sekarang, mungkin ini jadi 4. Ini jadi 5. Ini jadi 6. Ini jadi 7. Oke. Nah, benar nggak sekarang? A itu nggak ada pendahulunya, kemudian B, C, D setelah A, F setelah B, ya kan? C, bisa pindah dulu biar enak. Oke. Tadi ulangi lagi, A tidak ada pendahulu, B, C, D pendahulunya A ya, B, C, D, kemudian D, tadi setelah A, E setelah D. E mana? Ini E setelah D ya. E setelah D, kemudian F setelah B. F setelah B. Kemudian G setelah C dan E. G setelah C dan E ya. Kemudian H setelah F dan G. H setelah F dan G. Durasinya berapa? 5 ya. Oke. Udah setuju belum? Setuju nggak ini networknya? Ini soal posisinya di mana tergantung kita ya. Ini kalau ini udah benar, udah berarti kita baru lakukan perhitungan maju, perhitungan mundur ya. Setuju nggak networknya seperti ini? Setuju, Pak. Oke. Jadi kita langsung masuk ke perhitungan maju ya. Perhitungan maju ini 0. Nah di sini berarti karena nggak ada pendahulunya ini sama dengan 0 plus durasi. Jadi di sini 4 ya. Early start-nya. Ini early start, ini early start. Ini 4. Kemudian untuk aktivitas B ini juga nggak ada cabang, maksudnya nggak ada cabangnya, cuma 1, berarti ini juga sama, early start-nya sama dengan 4 ditambah durasi ya. Ini sama dengan, 4-nya hilang. Sama dengan 0 ditambah 4. 4 ya. Untuk yang ini sama dengan early start A, early start B. Ini early start A ya, early start B. Sorry. Ini early start A 0. Early start B berarti ini. Ini early start untuk yang berikutnya ya. Ini ditambah 13
Jadi 17 ya. Sekali lagi ini adalah early start A. Jadi ES A ya. Early start A di sini. Nah, di sini ini adalah early start B, C, D. Ya. Jangan tertukar. Ini early start B, C, D. Early start itu artinya waktu paling cepat dimulai. Jadi A karena nggak ada pendahulunya, dia bisa harus waktu paling cepatnya 0. Jadi dia bisa langsung mulai, nggak menunggu yang lain selesai dulu. Aktivitas B ini baru bisa dimulai setelah aktivitas A selesai. Aktivitas C juga sama, bisa dimulai setelah aktivitas A selesai. Jadi B bisa dimulai setelah A selesai. C bisa dimulai setelah A selesai. D juga bisa dimulai setelah A selesai. Jadi setelah 4 hari A selesai ya. Oke. Nah, berarti di sini adalah early start untuk F ya. Ini early start untuk F ya. Oke. Jadi sampai sini ini nggak ada cabang. Ini juga nggak ada cabang, berarti kita bisa ngitung dengan cara yang sama. Early start untuk E itu adalah early start A, early start untuk E, early start D itu tadi sama dengan ini, ulangi ya, sama dengan ini ditambah durasi D 2. Nah, itu jadi 6. Jadi E bisa dimulai setelah 6 minggu atau setelah D selesai. Oke. Nah, sekarang di sini early start G ada 2 nih, early start G-nya. Sini early start G, ini ada 2 cabang. Bisa pindah dulu. Nah, early start G itu ada 2. Ya, kalau kita hitung, saya hitung di sini, dia ada cabang dari C, ada cabang dari E. Nah, maka kalau early start G dari C, ini menjadi 4 ditambah 5 ya, 9. Kemudian kalau melalui jalur E yang ini sama dengan 6 ditambah 12 ya. Tambah 12. Nah, jadi 18. Nah, pertanyaannya yang ini diambil yang lebih besar atau yang lebih kecil? Besar, Pak. Nah, diambil yang maksimum ya. Karena kalau diambil yang lebih kecil nanti aktivitas G-nya belum selesai ya. Jadi diambil yang maksimum. Oke, 18 ya. Kita hitung di sini early start H. Nah, early start H ada 2 cabang melalui F itu sama dengan 17 ditambah 7 ya. 24. Kemudian melalui G itu sama dengan 18 ditambah 4. 22. Jadi yang diambil ini adalah yang ini diambil yang 24 ya. Maka ini sama dengan 24. Oke. 24. Nah, sekarang kita lihat ini durasi project tinggal dihitung ini ditambah durasi H ya. Early start H ditambah durasi H. 24 ditambah 24
29. Nah, ini adalah durasi. Nah, cuma mungkin ini ya, apa namanya? Bentar ya, saya ini kan F13, G14. Seperti ini. Oke. Ini sama dengan durasi proyek. Nah, ini sama dengan T ya. Ini sama dengan T. Nah, T ini adalah nilai apa namanya? Ekspektasi ya. Ekspektasi. Jadi ini ekspektasi durasi proyek adalah 29 minggu. Kalau satuannya minggu ya. Nah, jadi kenapa ekspektasi? Karena ini tadi durasi proyek kan dihitung, kalau kita anggap rata-rata dihitung berdasarkan rata-ratanya ya, atau nilai tengahnya lah, nilai tengahnya, mediannya. Nah, jadi kita nggak bisa menyatakan bahwa proyek itu akan selesai dalam waktu 29 minggu. Nggak bisa, karena PERT itu ya tadi probabilitas ya, berdistribusi normal, jadi dia hanya keluar angka durasinya itu adalah ekspektasi. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Belum, oke. Sambil ini kita masukkan dulu di sini early start. Jadi nilai early start untuk A ini sama dengan 0 ya. Untuk A sama dengan 0. Kemudian untuk B, B sama dengan BCD ya, sama dengan 4. Kemudian untuk C sama dengan 4. Untuk D sama dengan 4 juga ya. Nah, kemudian early start, ini early start E ya. Early start E early start E ini sama dengan di sini mana E? Ini ya. Ini early start E sama dengan 6. Kemudian early start F itu sama dengan ini ya, 17. Ini nanti untuk mencari lintasan kritis. Early start G itu sama dengan yang ini ya, 18. Kemudian early start H sama dengan 24. Nah, udah kita masukin early start dari masing-masing ini ya. Oke. Tadi tengah. Oke. Oke, kita lakukan perhitungan mundur ya. Ini early start G. Nanti ini bisa di apa namanya? Bisa saya share ya di grup ya. Oke, kita lakukan perhitungan mundur. Ya. Berarti ini early finish ya. Earliest finish EF. Nah, ini sama dengan EFH. Jadi early finish-nya yaitu 29 atau disimpan di atas ya, biar ini. Jadi early finish-nya 29 untuk H. Jadi kalau tadi early start ke kiri ngambilnya, kalau early finish ke kanan ya. Oke, berarti di sini ini adalah early start yang ada cabangnya yang masuk ke sini. Early finish. Berarti di sini early finish
E dan G, F dan G ya. Di sini EF, F dan G. Oke. EF, F dan G. Oke. Ini ada di posisi sini ya. Oke. Saya pindahin dulu ya. Sebelah kanan. Supaya nggak bentrok ya. Nah, karena ini nggak ada cabangnya, maka ini sama dengan di sini early finish F, H dikurangi durasi H. Salah. Sama dengan 29 dikurangi 5. Nah, sama dengan 24 ya. Oke, sekarang kita lihat yang ini. Ini adalah early finish untuk B ya. Early finish B. Jadi B sebelah kanan, early finish-nya ada di sini. Maka early finish B itu sama dengan 24 dikurangi 7. Nah, jadi dia early finish-nya 17 minggu ya. Di sini early finish mana? Ini adalah early finish untuk C dan E ya. Ini EF, C, E. Oke. Berarti early finish C dan E itu sama dengan 24 dikurangi 14. Nah, ini nggak ada cabang ya, jadi langsung 20. Maksud cabang tuh kalau yang masuk nih ke sini, ini ada cabangnya 3 ya. Oke. Nah, sekarang ke sini nih juga nggak ada cabang ya, langsung dari sini. Maka ini adalah early finish dari D ya. Ini EF D. EFD itu sama dengan 20 early finish ulangi sama dengan 20 dikurangi 12 ya. Nah, 8. Ini ada early finish D. Oke. Sekarang nah early finish A berapa nih? Ini early finish A. Sini ya. EFA berapa nih? Nah, ini ada 3 cabang. Kita ini 1. Kalau dari B ini adalah 17 dikurangi 13. 4 ya. Ini kalau dari B. Kalau dari C itu sama dengan 20 dikurangi 5 ya. 15. Kalau dari D itu sama dengan 8 dikurangi 2. 6. Nah, yang diambil yang mana? Kalau perhitungan mundur. Yang B. Yang B ya. Oke, berarti diambil yang Betul, B. Pak. Oke. Yang B ya. Jadi ini sama dengan B. Ini 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, jadi kalau ujungnya sini sama dengan 0, artinya udah sama, perhitungan kita udah benar ya. Tapi kalau ada selisih, pasti ada yang salah. Nah, gitu ngeceknya ya. Oke, kemudian ini kita menduga dulu. Ini lintasan kritisnya itu ada di sini. Kalau yang early finish sama early start-nya sama, biasanya itu adalah lintasan kritis.
biasanya ya. Nah, tapi kita harus ngitung. Ya. Ini buat ini aja sih, buat apa namanya, baru menduga ya. Ini dugaan lintasan kritisnya. Jadi early start, early finish-nya sama. Kalau di sini ada kelonggaran. Nah, tapi itu baru dugaan ya. Kita harus nanti harus kita cek ya. Sekarang early finish untuk A sama dengan 4 ya. Early finish, sorry. Benar ya, early finish A itu adalah 4. Oke. Kemudian early finish untuk B sama dengan 17. Early finish untuk C 20 ya. Early finish untuk D D yang ini 8. Early finish untuk apa? Untuk F berapa? 24 ya. Untuk G juga salah. A, B, C, D, E. Nah, E dulu ya. Untuk E, early finish-nya adalah sini, 20. Kemudian untuk, E, F, G, H. Kebalik. E, 20. Kemudian untuk F, 24. Kemudian untuk G 24 juga. Kemudian untuk H itu 29 ya. Jadi kita punya early start, early finish. Kemudian kita juga punya atau bisa dihitung ada namanya latest start dan latest finish ya. Nah, latest start itu waktu paling cepat dimulai. Nah, itu ada rumusnya ya. Sini di materi saya sudah ada sini. Latest start itu latest finish dikurangi T-nya. Jadi latest start itu latest finish dikurangi T-nya. Sorry, ini mungkin istilahnya tadi bukan early finish ya. Ini latest finish ya. Waktu paling lambat selesai. Ya, ini latest finish. Latest finish ini LF. Nah, latest start adalah latest finish dikurangi ini latest finish dikurangi T, dikurangi durasinya. Durasinya ini tadi ini ya. Latest start ini dikurangi. Oke, ini mungkin kurang. Karena formatnya pakai ini 0 ya. Oke. Nol ya. Nah, ini dengan cara yang sama tinggal di copy. Latest start itu adalah latest finish dikurangi
latest finish dikurangi T-nya ya. Oke. Jadi ini tadi dirubah ya. Ini semua jadi latest finish. Saya salah tadi. Waktu paling lambat selesai. Ulangi dulu ya. Ini latest finish. Oh, udah benar. Yang ini latest finish. Jadi latest finish waktu paling lambat selesai. LFA, LFB, LFCE, LFD, LFG, LFH ya. Oke, ini tadi latest start itu adalah latest finish dikurangi durasi. Tinggal di copy ya. Tinggal di copy. Nah, sekarang ini early finish. Ini udah ada rumusnya juga di materi saya. Early finish itu early start ditambah T. Ya. Early finish adalah early start ditambah durasi. Tinggal di copy. Oke. Baru kita ngitung slack ya. Kita ngitung slack. Slack itu kelonggaran ya. Nah, slack itu ada dua. Ada bisa, sini ada rumusnya, latest start dikurangi latest finish atau latest finish dikurangi early finish. Ya. Jadi latest start dikurangi early start atau latest finish dikurangi early finish ya. Nah, bisa dua ya. Kalau yang ini latest finish dikurangi early start. Nah, ini 0 ya. Kalau yang kanan latest finish dikurangi early finish. Nah, ini adalah nilainya number dulu sama dengan 0. Kita lihat di situ pasti akan ada yang slack-nya lebih dari 0. Kita yang ini dulu. Tuh. Jadi kedua rumus yang tadi kalau udah sama angkanya itu berarti benar. Kalau misalnya angkanya masih selisih itu berarti perhitungannya salah ya. Nah, ini udah sama ya. Nah, maka dari sini kita bisa menghitung atau menentukan lintasan kritisnya yang bernilai 0 ya. Oke. Maka yang kuning ini adalah lintasan kritisnya. Kita cek yang dugaan tadi. Berarti lintasan kritisnya A, B, kemudian ini F ya, kemudian H. Berarti benar ya dugaannya. Oke. Nah, sekarang kita harus menentukan, kalau di rumus ini kan kita menghitung standar deviasinya ya, standar deviasi. Maka ada rumusnya di sini, standar deviasi itu ada, kita hitung dulu variansinya, kemudian baru diakarkan, itu sebagai standar
deviasinya ya. Dan yang dihitung jangan semua gitu ya. Jadi yang dihitung tuh yang ada di lintasan kritis saja ya. Nah, ini saya udah masukin rumusnya, maka saya masukin yang ini A, B, kemudian F dan H ya. Terus saya juga udah buat rumusnya. Saya ini bikin ini dulu apa? Biar nggak berubah kotaknya. Oke, saya copy. Ini rumusnya adalah variansi adalah, ini sudah ada di materi juga, variansi atau sigma kuadrat adalah waktu optimistik dikurangi waktu pesimistik dibagi 6 pangkat 2 ya. Dipangkatkan 2. Oke, jadi sini saya copy lagi. Kemudian F dan H ya. Oke, kemudian standar deviasinya. Ini tinggal diakarkan. Oke. Berarti ini adalah standar deviasinya ya. Oke, kita tinggal masukin di sini. Tinggal masukin di sini ini nanti dicek lagi ya. Barangkali ini masih ada yang salah juga. Kita masukin, tinggal nilai D-nya berapa nih? Kan tadi ekspektasinya 29 minggu. Nah, kita bisa nanya, berapa nilai Z-nya kalau misalnya durasinya yang ingin kita pertanyakan 30 minggu. Nah, maka ininya adalah 0,2142 nilai Z-nya ya. Nah, ini tinggal dilihat di tabel normal ya. Di tabel normal berapa nilai probabilitas Z lebih kecil dari atau berapa probabilitasnya untuk Z 0,2 sekian ya. Kalau ini misal 35 jadi 1,2 cari ini karena Z itu 2 digit maka kita simpan di 2 digit. Nah, berarti cari yang Z 1,2 di baris ke bawahnya ya. Kemudian ke 2 digitnya cari yang 0,09. Nah, maka nanti akan ketemu probabilitasnya. Oke. Itu mungkin bisa Anda sekalian ngerjakan latihan ya. Untuk tabel normal Anda udah belajar statistik bisa dilihat lagi ya. Nah, tapi kalau misalnya masih ingin bertanya silahkan nanti ditanyakan gimana cara mencarinya. Di materi yang YouTube saya juga udah ada sebetulnya. Oke, itu mungkin untuk materi hari ini. Jadi 35 itu belum tentu 100% probabilitas selesainya. Ya. Jadi ini tergantung pada nilai Z-nya. Mau sampai tabel normal nggak? Saya coba ini ya, cari tabel normal biar apa? Biar replace tabel distribusi normal. Standar. Oke, ini ada tabel normal.
Excel atau bukan? Saya ambil yang positifnya. Di Oke, saya ini yang ini saya stop dulu ya, atau saya masukin aja ya. Saya insert aja ya ke materinya, insert foto dari Nah, ini saya insert ya, biar nanti Anda nggak sekalian. Oke, tadi tadi tutup aja nggak apa-apa. Tadi kan nilai ininya berapa tadi? Ini ya 1,29. 1,29 kita cari yang 1,2 ini ya. Saya 1,2 ini kelihatan nggak di sana? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Berarti ini 1,29. Kemudian cari yang 2 digitnya sini. Nah, maka nilainya adalah yang ini. Probabilitas proyek selesai dalam waktu 35 minggu adalah 90,15%. Ya. Jadi probabilitasnya saya simpan sini. Probabilitas ini adalah 0 atau 90,15%. Ya, kalau 35. Nah, sekarang bagaimana kalau berapa? 40 misalnya. Kalau 40 minggu, maka nilai ininya kan nilai Z-nya 2,36. Cari yang 2,3 sama yang 0,06. Ini ya. S. Nah, maka nilai Z-nya adalah yang ini. 0,99. Berarti 99, jadi 99,09%. Jadi makin dekat gitu ya ke probabilitas selesainya. 0,09. Itu ya. Kalau ini 40 D-nya. Oke. Ini ekspektasinya ini kebalik. Ini ekspektasi di sini ya 29 minggu. Ini T-nya. Biar Anda nanti nggak bingung kalau ini. Sorry. Ekspektasi kan 29 minggu ya. Kemudian
Ini adalah nilai standar deviasi sigmanya. Jumlah sigma ya. Jumlah sigma. Oke. Jumlah standar deviasi. Itu barangkali yang hari ini bisa disampaikan. Nanti saya share ya ke WA group supaya Anda juga bisa ini. Bisa apa namanya? Bisa tadi selain Anda punya catatan juga ini bisa di ini apa namanya? Melengkapi catatan Anda ya. Ada pertanyaan sampai sini? Gampang kan? Gampang ya? Insya Allah, Pak. Ya. Nah, mudah-mudahan ini dan tadi CPM juga Anda sekaligus belajar. Nah, minggu depan mungkin yang ini ya, apa PDM ya. Mudah-mudahan hari Rabu saya juga bisa online supaya jelasan. Tapi di materi juga udah cukup jelas kalau PDM ya. Saya bikin animasinya. Ya mudah-mudahan dengan apa namanya dilengkapi seperti ini, Anda bisa lebih menguasai ya. Insya Allah nilainya bisa dapat A semua ya. Saya stop dulu share screen-nya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Bapak, sebelumnya mau nanya untuk yang tugas itu emang ada 2 ya Pak untuk pertemuan minggu ini atau gimana? Tugasnya tiap ini 1 ya. Tiap pertemuan 1. Tapi ada juga yang dihilangkan. Jadi kalau tugas 1 dikumpulkan, tugas 1 itu dikumpulkan hari Rabu ya. Iya, Pak. Nah, tugas 2 dikumpulkan hari ini ya. Tapi ini boleh terlambat kok kalau SP karena kan itu biasanya tugasnya durasinya seminggu ya. Jadi Anda boleh terlambat. Nanti bisa kirim lewat email kalau misalnya di e-learning-nya nggak bisa upload ya. Oke, itu aja mungkin ya. Ada pertanyaan lagi? Internetnya. Ada pertanyaan lagi? Cukup Pak. Cukup ya. Oke, kalau cukup kita cukupkan pertemuan hari ini. Sampai ketemu lagi hari Rabu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama jaga kesehatan ya. Ya, Pak. Sehat selalu. Ya, amin.